Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pada Sabtu subuh hari ini, melanjutkan pembahasan tentang prinsip dasar Islam. Kita sudah sampai kepada pembahasan kemuliaan ilmu atas harta. Ya, kemuliaan ilmu atas harta. Kemuliaan ilmu atas harta itu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 15 kemuliaan ilmu atas harta. Nah, kemarin kita sudah sampai poin yang ke-9. Kita lanjut, kemuliaan ilmu atas harta yang berikutnya adalah yang ke-10 ya. 11 12 ini insyaallah. Kemuliaan ilmu atas harta yang ke-10, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ya, sesungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelezatan binatang atau kelezatan syahwat. Orang kalau kaya, punya harta melimpah banyak, maka pengen makan, minum, beli ini, beli itu, ya, beli rumah, beli mobil, beli apa saja yang diinginkan, maka itulah keinginan syahwat. Maka ketika orang kaya mempunyai harta, ya, maka itu yang disebut dengan keinginan syahwat. Dan ketika keinginan syahwat itu terpenuhi, maka itulah disebut dengan kelezatan binatang. Kelezatan binatang. Ya. Karena dengan harta, ketika hartanya ditujukan untuk dalam rangka memenuhi syahwatnya, maka itu yang disebut dengan kelezatan binatang. Ya, ini ya perbedaannya ya. Sesungguhnya yang dihasilkan dari kekayaan harta adalah kelezatan binatang hanya untuk memenuhi syahwat hawa nafsu. Ya. Ini ketika harta yang tidak dikelola dengan ilmu. Maka apa? Timbulnya tujuannya menjadikan kelezatan binatang yang hanya untuk memenuhi syahwat. Untuk makan, minum, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Digunakan untuk dunianya, untuk keinginan syahwatnya. Ya. Maka sebaliknya, sedangkan ya itu orang-orang yang berilmu, gitu ya, orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu agama, maka dia akan memperoleh kelezatan ilmu. Kelezatan ilmu. Dan kelezatan ilmu adalah kelezatan akal pikiran. Perbedaannya apa? Kalau harta kelezatannya hawa nafsu, syahwat, kelezatan binatang seperti kelezatan binatang.
Kalau orang yang mencari ilmu agama, istiqomah, mencari, mengamalkan, mendakwahkannya, maka yang didapat bukan kelezatan binatang, bukan kelezatan syahwat, tapi apa? Kelezatan akal pikiran. Maka kelezatan akal pikiran ini mirip dengan kelezatannya para malaikat dan kegembiraan mereka. Loh, jadi kalau orang berilmu, senang dengan ilmunya, senang istiqomah menuntut ilmu, ya, bahagia ketika mendakwahkan, semangat dalam mendakwahkan, semangat dalam mengamalkan ilmunya, maka ilmunya ini akan menjadikan seseorang merasakan kelezatan akal pikiran, hatinya tenang, hatinya damai. Kenapa? Karena yang dirasakan adalah kelezatannya para malaikat. Kelezatannya para malaikat. Sedangkan orang-orang yang kaya raya, yang tujuannya hanya untuk memenuhi syahwatnya, makan, minum, dan seterusnya, ketika sudah terpenuhi, ya sudah. Maka itu disebut dengan kelezatan binatang. Kenapa? Karena tujuannya untuk memenuhi syahwat. Tapi kalau harta tersebut dimiliki oleh orang yang solih, dimiliki oleh orang yang berilmu agama, maka harta tersebut bisa dirubah tujuannya. Yang awalnya menjadi tujuannya kelezatan binatang, memenuhi syahwat, tapi ditujukan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ilmu, untuk berinfak, bersedekah. Sehingga apa? Kelezatan hartanya ketika dipegang oleh orang berilmu, maka berubah menjadi kelezatan nikmat akhirat dan bisa jadi menjadi kelezatan nikmat akal, ya, pikiran, sehingga menjadikan tenang, ya. Tapi kalau hanya untuk memenuhi syahwatnya semata, hartanya digunakan untuk syahwatnya, memenuhi syahwatnya, maka hatinya tidak akan tenang. Seperti binatang, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas. Namanya harta tidak akan pernah puas, ya, itu. Maka ini yang menjadi perbedaan. Sehingga apa? Ada dua kelezatan, yaitu kelezatan harta, kelezatan ilmu. Kelezatan harta itu adalah kelezatan binatang ketika tujuannya untuk memenuhi syahwat. Maka itu kelezatan binatang. Sedangkan kelezatan ilmu adalah kelezatannya akal pikiran, yang ini mirip dengan kelezatannya para malaikat dan kegembiraan, kebahagiaan mereka ketika merasakan kelezatan ilmu. Ya, maka di sini ada perbedaan yang sangat mencolok. Ya, itu. Ini yang 10. Kemudian kemuliaan ilmu atas harta, ya. Yang ke-11, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap atau tindakan sewenang-wenang, angkuh, congkak, sombong. Ini cenderung orang kalau punya harta, orang kalau punya kekayaan, itu cenderung kepada dia akan bertindak secara sewenang-wenang, dia angkuh, congkak, sombong. Itu cenderung gitu. Kalau orang kaya itu sombong. Cenderungnya loh, cenderungnya. Paham ya? Tapi ada juga orang kaya yang soleh, orang kaya yang tawadu, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang dermawan, orang kaya yang sopan Tapi cenderungnya orang-orang kaya itu sombong, bertindak sewenang-wenang, angkuh, congkak, ya. Sebagaimana apa? Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud. Mereka para raja, punya harta, punya kekayaan, tapi apa? Mereka sombong, tidak mau ingkar kepada Allah Subhanahu, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka ingkar kepada Allah. Ini cenderungnya, ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan summiya al-malu malan. Ini ya, dalam Imam, saya lupa ini perkataan siapa, Imam Tabi'in lah intinya. Summiyal malu malan,
Dikatakan harta dalam bahasa Arab dengan mal, li'annahu yumilul qulub. Karena harta itu akan mencondongkan, memalingkan hati kepada kesesatan. Ya. Harta itu sifatnya memalingkan. Yang tadinya soleh, ketika punya harta bisa berubah tidak soleh. Kalau ilmunya tidak kuat. Yang tadinya baik, ya, tawadu, rendah hati, ketika diberikan harta, diuji oleh Allah, maka dia apa? Sombong. Kalau tidak lulus dengan ujiannya, maka dia menjadi orang yang sombong, angkuh, pelit, bakhil, dan seterusnya. Ya, maka sesungguhnya harta akan membawa manusia kepada sikap atau tindakan sewenang-wenang, angkuh, congkak, dan sombong. Sedangkan ilmu agama, ini ya, ilmu agama mengajak manusia kepada sikap tawadu, rendah hati, dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu agama. Ilmu agama itu tidak mengajak kepada ayo kita mengumpulkan harta, tidak. Tapi ilmu agama mengajak kepada manusia agar semata-mata beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada sikap ketawaduan, rendah hati. Makanya ketika orang yang berilmu, dia punya harta, dia tawadu, rendah hati. Ya, saya ya punya harta kan ini titipan dari Allah lah. Ini titipan dari Allah. Ini kan semuanya dari Allah. Saya hanya ikhtiar. Ini orang tawadu. Tapi kalau ada orang yang punya harta, nggak berilmu agama, ketika ditanya, ya ini hasil kerja keras saya kerja keras, banting tulang, pagi siang malam berangkat kerja keras usaha. Ini semua karena saya kerja keras. Loh, Allahnya dihilangkan. Maka inilah ya orang yang ketika dia punya harta, dia tidak ingat kepada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Maka ketika orang berilmu mengajak kepada ketawaduan, meskipun dia punya harta, ya ini kan dari Allah, titipan dari Allah. Besok kita akan bertanggung jawab dengan harta ini. Ini orang yang tawadu. Ini orang yang tawadu. Maka apa? Harta membawa kepada sifat-sifat para raja. Loh, orang-orang yang punya duit, orang ya kaya, orang yang punya harta itu ya membawa kepada sifatnya para raja. Ya. Apa sifatnya para raja? Ya tadi sombong, angkuh, ya, sewenang-wenang, semena-mena, ya, dan seterusnya. Sedangkan ilmu membawa manusia kepada sifat ibadur rahman, ya. Ilmu membawa manusia kepada sifat para hamba-hamba Allah yang maha rahman. Nah, ini ilmu, ya. Ilmu mengajak manusia untuk tawadu tadi, untuk menjadi hamba Allah. Bagaimana cara menjadi hamba Allah? Ya tadi tawadu, ikhlas, ridho, ya. Ketika punya harta, ya dermawan, bersedekah, berinfak, ya. Ini orang yang berilmu agama, ya. Kemudian yang ke-12, ya, kemuliaan ilmu atas harta. Yang ke-12, Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, nilai orang kaya itu berada pada hartanya. Jadi orang kaya, nilai orang kaya berada pada hartanya. Sedangkan nilai orang yang berilmu agama itu terletak pada ilmunya. Berarti apa? Kalau orang kaya hartanya habis, maka sudah ada tidak nilainya. Tidak ada nilainya lagi. Tidak dihormati, tidak disegani, tidak dimuliakan, tidak diistimewa. Kenapa? Hartanya itu manusia cenderung banyak orang-orang yang mendekati orang kaya hanya untuk memanfaatkan kekayaannya. Ketika dia kaya, banyak orang, Masya Allah, jenengan luar biasa, jenengan hebat, Anda itu hebat, Anda itu luar biasa, usahanya hebat. Dipuji-puji, dimuliakan ketika ada hartanya. Ketika bangkrut, habis hartanya, kemudian apa? Nilainya
hilang. Tidak dihormati lagi atau dihormati hanya sekedarnya saja seperti manusia biasa. Itu ya ketika orang ya kaya nilainya pada kekayaannya. Ketika harta kekayaannya habis, nilainya pun hilang. Nilainya pun hilang. Artinya apa? Tidak dihormati, ya, tidak dihargai. Ini dianggap seperti biasa sudah, rakyat biasa, manusia biasa, gitu ya. Sedangkan orang yang berilmu, meskipun dia kurang hartanya, maka ketika dia orang yang memiliki ilmu agama, maka dia akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang cinta kepada ilmu. Karena manusia ada dua, ada manusia yang cinta kepada ilmu, ada manusia yang cinta kepada harta. Manusia yang cinta kepada harta ya melihatnya orang-orang kaya. Oh, ini luar biasa, Pak, jenengan hebat, ya, dan seterusnya, ya. Maka apa? Nilai orang yang berilmu itu pada ilmunya, ya. Maka orang yang senantiasa istiqomah menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, mendakwahkan, mengajarkan ilmu agama, ilmu tidak akan pernah habis. Ya, makanya para santri, muslim muslimat, jadilah orang yang berilmu. Ya, jadilah orang yang berilmu. Kenapa? Ilmu tidak akan pernah habis. Selama kalian nuntut ilmu, ya, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, maka ilmu tidak akan pernah habis, bahkan akan terus bertambah dan nilainya tidak akan pernah hilang. Ketika dia punya ilmu, dihormati tetap, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karena ini janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan terus senantiasa memuliakan orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Di sini Allah tidak menyebutkan orang kaya semakin kaya, tidak. Kecuali apa? Bagi mereka orang-orang yang diberikan harta dikelola dengan ilmu agama. Kalau punya harta tidak punya ilmu agama, hancur, bablas, ya, hartanya hilang. Maka kata Nabi tadi, ni'mal malus sholih li rajulin sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang sholih. Maka tadi yang ke-12 apa? Nilai orang kaya itu terletak pada harta kekayaannya. Kalau hartanya hilang, nilainya pun hilang. Artinya tidak dihormati, tidak disegani. Sedangkan orang berilmu, nilai orang berilmu terletak pada ilmunya. Dan orang berilmu, semakin dia nuntut ilmu, mengamalkan dan mengajarkan, maka ilmu yang tidak akan pernah habis. Itu artinya nilai kemuliaannya terus-menerus senantiasa ada. Selama dia nuntut ilmu, mengamalkan dan mengajar. Dan itu merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi saya sebutkan dalam Quran surat Al-Mujadilah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.